Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulianti sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Najwa Sifa sebagai suami ibu hamil. Saya Yuliana Amanda Nabila sebagai ibu hamil. Saya sutradari sebagai kameramen dan editor. Kami akan menampilkan video tentang konseling kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, terlebih dahulu nama saya Bidan Sinta, kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang bertugas pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kebutuhan nutrisi dan juga cairan pada ibu hamil ya. Baik, di sini kita akan melakukan konseling sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah ibu dan juga bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya pintu dan juga jendela sudah saya tutup rapat ya ibu dan bapak, insya Allah privasi pian terjaga. Dan untuk posisi duduknya apakah sudah nyaman? Sudah. Posisikan pian nyaman ya duduknya, karena kita akan melakukan konseling ini supaya konseling ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum memulai konseling, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebelumnya ingin menanyakan dulu kepada ibu maupun kepada bapak, apakah sudah pernah mendengar tentang kebutuhan nutrisi dan juga cairan pada ibu hamil? Belum pernah. Baik, jika belum pernah mendengar, di sini izinkan saya untuk menjelaskan nih ibu dan juga bapak. Di sini ada 5 kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama itu adalah kalori, yang kedua adalah asam folat, yang ketiga adalah protein, yang keempat ada kalsium, dan kelima ada zat besi dan juga ada cairan yaitu air putih yang ibu konsumsi setiap harinya. Baik ibu, yang pertama kita mulai dengan kalori terlebih dahulu ibu. Jadi kalori itu di sini ada lembar baik, kita sama-sama untuk melihat ibu. Jadi yang pertama itu adalah kalori. Nah, kalori itu dibutuhkan sekitar 180 sampai dengan 300 kilokalori. Nah, di mana 55%-nya itu bisa kita dapat dari umbi-umbian dan juga dari nasi, yaitu berupa karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Nah, lalu 35%-nya itu bisa kita dapat dari lemak nabati dan juga hewani, dan 10%-nya lagi bisa kita dapat dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah asam folat. Jadi asam folat itu sangat penting pada ibu hamil, khususnya pada trimester pertama ya ibu. Jadi asam folat itu dibutuhkan sekitar 600 sampai dengan 800 mikrogram, di mana digunakannya sebagai untuk pembentukan perkembangan otak dan juga perkembangan saraf pada janin. Jadi asam folat itu sendiri diperoleh dari telur, kacang-kacangan, beras merah, dan juga sayuran yang berwarna hijau. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada protein. Jadi protein pada ibu hamil itu digunakan sebagai zat pembangun, yaitu digunakan sebagai pembentukan darah dan juga pembentukan sel, di mana protein pada ibu hamil itu diperlukan setiap harinya sekitar 70 sampai dengan 100 gram per harinya. Nah, bisa ibu dapatkan protein itu dari tahu, tempe, lalu ada putih telur, ada ayam, ada ikan salmon, dan juga ada daging. Selanjutnya yang keempat itu ada kalsium. Nah, kalsium ini diperlukan pada ibu hamil, itu digunakan sebagai, khususnya pada janin ya ibu, digunakan sebagai pembentukan gigi dan pembentukan tulang, supaya gigi dan tulang pada janinnya itu lebih kuat lagi. Dan juga pada ibu hamil itu berfungsi untuk mengatur sistem peredaran darah, lalu otot dan juga saraf ibu hamil supaya berjalan dengan normal. Nah, untuk kalsium itu sendiri itu bisa didapatkan dari susu, yogurt, keju, terus ada ikan salmon, ada ikan lele, ada udang, ada tahu, dan juga ada sayuran yang berwarna hijau tua seperti bayam yang berwarna hijau tua gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada zat besi pada ibu hamil. Jadi zat besi pada ibu hamil itu penting sekali pada ibu hamil, digunakan sebagai pembentukan darah, khususnya pada pembentukan darah hemoglobin yang digunakan untuk mengurangi risiko pada ibu hamil supaya tidak terkena anemia. Jadi maka dari itu ibu biasanya akan diberikan tablet tambah darah yang akan dikonsumsi 1 kali setiap harinya, yaitu lebih baiknya dikonsumsi malam sebelum tidur, karena dalam 1 tablet tambah darah itu mengandung ferrous fumarat yaitu sekitar 600 mg dan juga asam folat 400 mikrogram. Nah, untuk makanan yang dikonsumsi supaya ibu bisa mendapatkan kadar pada zat besi ini ada di ikan,
terus ada di hati, dan juga ada di daging. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan cairan pada ibu hamil, yaitu atau air putih yang biasanya ibu konsumsi setiap harinya ya. Nah, kalau kebutuhan cairan itu sebenarnya tidak menghasilkan energi, namun dia adalah zat gizi makro yang penting dalam tubuh, karena fungsi dari cairan itu sendiri yaitu untuk mengantar zat-zat gizi lain ke seluruh tubuh, lalu membawa sisa-sisa makanan tadi untuk keluar tubuh. Nah, biasanya pada ibu hamil itu konsumsi air putihnya itu lebih banyak dari sebelum hamil, menyesuaikan dengan kebutuhan janin dan juga dari metabolisme ibu. Untuk ibu hamil itu sendiri itu biasanya kebutuhannya 8 sampai dengan 12 gelas per hari. Nah, bisa juga memakai takaran liter, yaitu 1,5 liter sampai dengan 2 liter per harinya. Nah, baik Ibu, untuk penjelasan pada kebutuhan nutrisi dan cairan itu sudah selesai. Jadi apakah ada yang Ibu tanyakan? Apakah ada yang Ibu rasa kurang jelas dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah jelas. Untuk Bapaknya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya mau tanya Bu, kan istri saya ini jarang minum air putih. Biasanya suka minum minuman yang manis kayak teh. Apakah itu boleh saja Ibu? Baik, untuk Ibu sendiri untuk meminum minuman yang manis itu boleh, tapi jangan berlebihan. Seperti untuk seharinya itu boleh 1 gelas aja gitu, atau boleh lebih jarang lagi untuk minum minuman manis supaya tidak kelebihan kadarnya gitu, karena tidak baik untuk ibu hamil. Baik, apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, di sini saya izin untuk menanyakan kembali kepada Ibu dan juga pada Bapak untuk mengetahui apakah sudah ada pemahaman diri Bapak Ibu, dan juga supaya tidak ada kekeliruan lagi. Jadi di sini saya izin menanyakan untuk ibu hamil tadi kan perharinya ada mengonsumsi air putih ya. Berapa setiap harinya itu berapa gelas? 8 sampai 12 gelas per hari. Baik, betul sekali ya Ibu dan juga Bapak. Saya kira Ibu dan Bapak sudah paham apa yang sudah saya jelaskan. Di sini saya izin untuk menyimpulkan dari hasil konseling pada hari ini. Jadi, konseling kebutuhan nutrisi dan kebutuhan cairan ini sangat penting kita lakukan kepada ibu hamil, khususnya pada kehamilan pertama, karena mengurangi kekurangan gizi dan juga kekurangan cairan pada ibu hamil, supaya tumbuh kembang janin dan kesehatan ibunya baik untuk nantinya saat proses persiapan melahirkan. Kita akhiri pada konseling hari ini. Di sini saya ada leaflet yang bisa ibu baca-baca, kiranya nanti lupa makanan-makanan apa saja yang dikonsumsi. Jadi di sini ada yang sudah saya jelaskan tadi, ada di sini dan di bawah sini ya. Di bawah sini ada nomor telepon saya yang bisa dihubungi lagi ketika ada yang perlu ditanyakan lagi atau kurang jelas. Baik, untuk konseling pada hari ini sudah selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa Ibu bawa pulang untuk dibaca-baca ya. Terima kasih banyak.